Amin. Shalom saudara, shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Apa kabarnya saudara? Dahsyat luar biasa. Saudara bahagia, saudara sukacita. Saudara, ada satu kali kadang-kala kita merasa kita bangun tidur, rasanya nggak enak. Rasanya nyesek. Rasanya mungkin nggak karu-karuan, saudara, betul? Tapi kita melihat, terkonek dengan Tuhan, kita akan melihat kasih karunia Tuhan. Kita akan menemukan betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberi nafas, Tuhan sudah memberikan kesehatan, Tuhan sudah melimpahi berkat itu. Amin saudara, sehingga kita bisa berkata Tuhan itu baik. Coba katakan Tuhan itu baik. Nah saudara, masih di tema kelimpahan berkat ilahi. Bagaimana jemaat Tuhan tempat ini, jemaat ICM, kita mengalami kelimpahan berkat ilahi. Nah, bagaimana kita meresponi, bagaimana hidup kita dengan kehidupan yang berkat ilahi itu. Yaitu tema khotbah saya hari ini adalah hidup yang berpadankan Injil. Nah saudara, mari kita buka dalam ayat firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 27 sampai 29. Kita akan baca bersama-sama dan saya minta kita semua berdiri saudara ya. Mari kita berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Supaya apa? Supaya telinga kita mendengar saudara. Supaya jiwa kita mendengar ayat firman Tuhan ini. Jadi kalau baca firman Tuhan harus kuat-kuat. Coba katakan kuat-kuat. Ya, jangan kalau ngomong kuat-kuat tapi baca firman Tuhan. Gitu ya. Ya, Filipi 1 ayat 27 sampai 29. 3, 2, 1. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan saudara, amin. Silakan duduk. Nah saudara, kalau kita baca di Filipi 1 ini saudara, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, jadi pada waktu itu ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, kondisinya Paulus lagi di penjara, saudara. Paulus di penjara bukan karena kasus kriminal. Paulus di penjara bukan karena dia membunuh orang. Paulus di penjara bukan karena dia mencuri, saudara, atau menghina orang, atau melecehkan, bukan. Tapi dia di penjara karena apa, saudara? Karena Kristus, karena Injil. Nah, jadi kondisinya Paulus itu lagi dalam penjara ya. Dan di dalam penjara kita melihat Paulus tetap memberitakan Injil ya. Dia tetap memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di penjara waktu itu. Nah, saudara, luar biasanya dia memberikan nasihat. Dia menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, dia menasihati jemaat di Filipi. Jadi topik ataupun hal yang harus kita garis bawahi ini, ataupun hal yang dasar, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi untuk mereka hidup berpadankan dengan Injil. Nah ya, jadi hidup berpadankan dengan Injil. Ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadankan dengan Injil Kristus. Ada kata hanya ini menerangkan adalah Paulus di ayat 1 sampai Pasal 1 ayat 1 sampai 26 ini menceritakan bagaimana kondisi Paulus di penjara, bagaimana dia ada dalam penjara gitu. Jadi kemudian ayat 27 dia katakan hanya, itu berarti kan ada penekanan. Ya, kita melihat di sini kata hanya ini adalah satu penekanan. Hanya apa? Hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil. Nah kata hidupmu ini saudara, ini Paulus pakai dalam terjemahan aslinya ini adalah seseorang sebagai warga negara itu layaknya sebagaimana gitu ya. Jadi artinya kalau kita melihat hidup saya dan saudara itu, kita adalah kewarganegaraan siapa saudara? Kewarganegaraan surga, amin. Saudara sadar nggak ketika saudara percaya kepada Yesus, status saudara itu bukan warga negara dunia ini, betul? Ada yang paham sampai sini?
Ketika kita percaya Yesus, kita harus sadar saudara, status kita itu bukan warga negara dunia ini. Memang kita masih tinggal di dunia saudara. Tapi status kita sesungguhnya adalah kita warga negara kerajaan surga. Jadi itu yang harus kita mengerti. Jadi makanya Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi untuk hidup kita ini sudah berpindah. Kita bukan warga negara dunia, tapi kita warga negara surga. Nah, kalau warga negara surga berarti kita harus menyesuaikan. Berpadanan itu artinya menyesuaikan. Sama gitu ya. Sama dengan kerajaan surga gitu ya. Masalah yang terjadi atau pertanyaan bagi setiap kita, berapa banyak orang-orang Kristen sudah percaya Tuhan, tapi kelakuannya, gaya hidupnya masih dunia. Ada itu? Ada tempat ini saudara? Atau enggak ada? Enggak ada di sini. Enggak ada. Di luar mungkin banyak. Di sini enggak ada saudara. Amin. Karena kita harusnya sadar. Berapa banyak orang enggak sadar gitu ya. Aku ini sudah jadi warga negara kerajaan surga. Tapi kenapa kelakuanku masih ini gitu ya. Nah kadangkala kita ini terbiasa seperti itu saudara ya. Misalnya gitu ya, misalnya kita dari kota satu, misalnya kalau saya dari Jawa gitu ya, kemudian saya merantau ke Batam. Harusnya saya menyesuaikan ya, harusnya saya menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Batam. Mungkin kalau yang ada di Jawa, di tempat saya ya, mungkin kalau di tempat saya orangnya itu slow, orangnya itu enggak cekatan gitu ya, mungkin ya, ini saya gitu ya, enggak semua sih, mungkin ini saya gitu ya. Tapi ketika saya merantau ke Batam, apa yang harus saya lakukan? Saya harus menyesuaikan gitu ya. Saya harus menyesuaikan dengan budaya di sini, adat kebiasaan di sini, saya harus menyesuaikan. Bahkan saya juga harus belajar bahasa terbanyak di sini. Misalnya kalau di Batam ini bahasa terbanyak misalnya bahasa Tionghoa gitu ya. Saya mau nggak mau harus belajar menyesuaikan ya, paling nggak saya ngertilah gitu ya. Ngertilah tampo-tampo gitu ya. Sedikit-sedikit saya harus belajar gitu ya. Karena kalau saya nggak menyesuaikan repot gitu ya. Nah, ada cerita saudara, jadi satu kali ini orang tua kami, mertua saya gitu ya, jadi ke Batam gitu. Waktu itu kan ya mungkin kebiasaan orang Chinese gitu ya, bagi mereka ketika makan itu makan bersama gitu ya. Itu sumpit, itu pokoknya masuk semua gitu ya. Nah bagi kami, bagi orang Manado itu nggak biasa gitu ya. Sementara bagi orang Chinese, mereka anggap kalau sudah makan bersama itu adalah keluarga, betul? Keluarga, sudah deket gitu ya. Jadi satu kali papa mertua saya itu diundang makan bersama gitu ya. Dia kaget gitu ya. Karena pada waktu makan nggak ada sendok untuk lauk ini. Jadi masing-masing nggak ada. Masing-masing dari sumpitnya masing-masing. Jadi ambillah lauk ini, ambil dari mulut ke mulut gitu ya. Ya maksudnya nggak dimasuk ke mulut, tapi maksudnya misalnya saya ambil langsung dari ini, yang lain ambil. Kan buat orang sini terbiasa. Kami pun berusaha menyesuaikan. Nggak masalah, nggak dosa kok gitu ya. Tapi bagi mertua saya itu nggak bisa menyelesaikan seperti itu. Akhirnya apa? Ya buat dia rasa geli gitu ya. Akhirnya dia nggak benar-benar nggak makan gitu, nggak mau. Kalau mama mertua saya, oh hebat gitu ya. Mama mertua saya itu seperti kalau di Alkitab tuh dengan orang Yahudi dia bisa menyesuaikan, dengan orang siapa aja dia bisa menyesuaikan gitu ya. Tapi kalau papa mertua saya agak susah gitu. Nah itu prinsipnya seperti itu saudara. Jadi kadang-kala kita harus melihat bahwa saya dan saudara itu sudah ditebus. Otomatis kelakuan kita, tindakan kita, bahkan yang terpenting, gaya hidup kita, lifestyle kita itu harusnya apa? Harusnya kerajaan surga dong, ya. Karena kita harus sepadan gitu ya, sama gitu ya, dengan apa yang ada. Jadi prinsipnya kalau kita tinggal di Indonesia, kita harus menyesuaikan dengan undang-undang Indonesia dong, benar kan? Benar kan? Nah, kalau kita sekarang menjadi warga kerajaan surga, ya kita harus menyesuaikan dengan undang-undangnya Kristus gitu ya. Injil itu menjadi undang-undangnya. Injil itu menjadi aturan-aturan dalam hidup kita. Injil itu menjadi rule dalam setiap kita. Harus ada aturan gitu ya, nggak boleh suka-suka kita gitu. Banyak orang lupa saudara, lupa ketika sudah percaya Yesus, harusnya dia berpindah. Harusnya jangan kebiasaan yang lama, jangan kebiasaan dunia ini. Kebiasaan dunia apa saudara? Yaitu tadi, hal-hal yang sampah,
menghakimi, bersungut-sungut, kecewa, sakit hati. Nah, itu banyak saudara, banyak. Berarti dia tidak sadar kalau dia harusnya sudah menjadi warga kerajaan surga gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam minggu lalu juga Pak Roy sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu punya filosofi ya. Jadi Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini kita juga harus mengerti saudara. Saya dan saudara harus menyelaraskan, menyesuaikan dengan agenda Kristus. Hal yang kita lakukan setiap hari, setiap saat itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri, saudara. Mau saudara berbisnis, mau saudara pelayanan, mau saudara melakukan apapun, harusnya itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak Kristus. Nah, saudara, berapa banyak kadangkala kita nggak mengerti kehendak kita yang nongol terus, pikiran kita yang nongol terus tanpa kita peduli. Harusnya kita ikut undang-undang itu, harusnya kita ikut aturan itu. Kenapa saudara? Kalau kita mengerti aturan-aturan, kita sudah menjadi warga negara kerajaan surga, kita mendapat jaminan, betul? Ada jaminan, ada hak. Betul kan, setiap warga negara kan punya hak, punya jaminan, dia dilindungi. Nah, sadarkah saudara ketika kita berpindah dari dunia kepada kerajaan surga, kita mendapat perlindungan, kita mendapat jaminan itu. Amin saudara? Kadang amin? Amin saudara. Iya saudara, kita ini mendapat jaminan perlindungan. Saudara bisa cari di mana? Cari saudara. Gak ada selain di dalam Kristus ya. Gak ada. Hanya Yesus yang memberikan jaminan keselamatan dalam hidup saya dan saudara ya. Nah, kemudian saudara, untuk kita bisa mengerti kehendak Kristus itu ya, kita harus terus-menerus mengalami perubahan, pembaharuan pikiran saudara. Dan itu bukan hanya sekali, 2 kali, tapi terus-menerus, coba katakan terus-menerus. Pembaharuan pikiran saudara, dalam Roma 12 ayat 2, apa saudara? Janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, mana kehendak Allah, mana yang sempurna, betul? Selama kita tidak bisa, tidak bisa mengalami perubahan pembaharuan, saudara, selama itu juga kita nggak akan mengerti kehendak Tuhan. Makanya orang bingung, saudara, kadangkala, misalnya mau melakukan ini, mau bangun bisnis dan sebagainya, kadangkala bingung. Ini kehendak Tuhan nggak ya? Ini sesuai dengan maunya Tuhan nggak ya? Saudara nggak akan bingung kalau saudara ada dalam Kristus. Saudara nggak akan bingung kalau saudara bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Saudara akan Tuhan itu akan memberikan pencerahan. Tuhan itu akan memberikan hikmat, ya, yang memampukan saudara untuk mengerti. Oh, saya harus seperti itu, ya. Jadi sekali lagi saudara, berpadankan dengan Injil, itu artinya kita harusnya selayaknya kita menyesuaikan dengan kehidupan Kristus, gaya hidup Kristus. Banyak orang kadangkala cuman meniru pelayanannya Yesus, saudara. Wah, sembuhin orang, doain orang, hebat, pelayanannya hebat. Tapi orang lupa, harusnya yang kita contoh, yang kita lakukan itu apa, saudara? Gaya hidup Kristus. Coba katakan gaya hidup Kristus. Karena kalau kita lakukan, mengalami gaya hidup Kristus, otomatis pelayanan akan jalan, otomatis pelayanan juga akan luar biasa, betul kan? Nah, kita kadang dibalik, pelayanan dulu yang diutamakan, tapi kehidupan Kristus enggak. Harusnya kalau kita menyadari, kita harus sama, berespon seperti Kristus, bertindak seperti Kristus, berasa seperti Kristus. Terus mungkin saudara tanya, emang bisa Bu? Bisa saudara.
saudara harus sadar bahwa kita bisa mengalami itu karena kita dimampukan dengan kuasa Roh Kudus. Kita sendiri nggak mungkin bisa, saudara. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa mengalami perubahan-perubahan pikiran. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Kita akan menemukan Tuhan itu luar biasa. Amin. Nah, kita akan melihat, saudara, dari ayat ini ada 3 hal. Saya akan bicara di sini ada 3 hal prinsip orang ataupun bagaimana hidup kita itu berpadanan dengan Injil. Yang pertama, ayat 27b, kita baca, 3:21, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi yang pertama adalah berdiri teguh. Coba katakan berdiri teguh. Saudara kalau berdiri teguh kan posisinya misalnya begini. Kayak gini berdiri teguh? Bukan, saudara ya. Begini berdiri teguh? Bukan. Berdiri teguh itu adalah, ini bukan hanya berdiri, tapi teguh berdiri. Ya. Teguh itu apa ya? Sikap ya. Sikapnya itu teguh. Kuat. Saudara kalau lihat saudara-saudara yang di angkatan, polisi, tentara, pasti kan juga sikapnya gimana, saudara? Apalagi kalau lagi berbaris. Kita lihat, kalau saya senang lihat nonton lagi upacara atau apa gitu. Sikapnya gimana, saudara? Ada yang gini? Ada? Nggak ada, saudara ya? Nggak boleh gitu ya. Kita kan juga gitu, kita semua pasti ngalami ya. Pada waktu, kalau misalnya kita dulu masih sekolah ya, masih sekolah lagi pas upacara gitu ya. Betul? Kalau lagi pas upacara, boleh nggak tengok kanan, tengok kiri? Nggak boleh ya. Buat saya waktu itu, saya masih ingat masih SMP ya. Saya ini sering pingsan, Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa saya sering pingsan. Jadi buat saya kalau hari Senin pas upacara, buat saya itu tersiksa sekali. Karena saya nggak tahan. Tapi nggak mau kan harus, kita upacara harus berdiri tegak kan? Nggak boleh gini kakinya, nanti kena ini ya, kena semprot nanti. Terus apalagi yang berdiri di depan. Waduh, itu mau ada gatal di kepala pun kita nggak boleh garuk-garuk, saudara ya. Apapun yang nempel, apapun mau angin, mau rambut kita berantakan atau apa, nggak boleh kemana, harus fokus gitu ya. Jadi saya ingat tiap kali upacara, hampir sering saya tiap kali upacara itu nanti udah pertengahan, udah langsung pingsan. Pingsannya jadi kalau nggak ke belakang, ke depan. Jadi orang yang di depan saya tuh pasti jatuh semua juga, jatuh semua. Atau orang yang kalau saya jatuh ke belakang, orang yang di belakang saya jatuh semua. Jadi lucu kayak permainan apa itu, saudara? Apa itu yang korek api ya, yang biasa disusun-susun ataupun apa kartu yang disusun-susun. Nanti kalau jatuh semua, jatuh satu jatuh semua. Nah, jadi artinya teguh berdiri gitu ya. Kuat gitu ya. Coba kita buka di 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 13. Coba kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya. Berjaga-jagalah. Berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat ya. Bersikap sebagai laki-laki. Laki-laki itu gimana? Coba saya mau tanya Bapak Ibu. Laki-laki itu gimana Bapak Ibu? Kuat. Ada laki-laki yang lemah gemulai? Itu bukan laki-laki. Gak ada di sini ya. Laki-laki itu identik dengan kuat, perkasa. Bukan berarti kita yang perempuan harus jadi laki-laki, enggak. Tapi ini berbicara tentang sikap kita, hidup kita itu sebagai laki-laki. Kita punya iman yang kuat ya. Artinya kita kuat, teguh ya dalam iman. Jangan jadi orang Kristen yang memble, Bapak Ibu. Memble itu artinya ya kalau kerupuk tuh melempem gitu ya. Enggak perkasa gitu loh ya. Enggak perkasa gitu, gemes rasanya kalau lihat seperti itu. Maksudnya ada tantangan sedikit, loyo. Ada angin badai, bukan angin badai, ada angin apa? Langsung tumbang.
Gimana saudara? Firman Tuhan katakan bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Berdiri teguh saudara. Ya, jadi jemaat ICM, mari kita berdiri teguh. Coba katakan kanan kiri, berdiri teguh. Jadi selama ini yang berdirinya nggak tegak dalam arti rohani kita gitu ya. Mari berdiri teguh. Kita bisa kuat, jangan loyo. Kalau loyo itu gampang sekali diserang ya. Gampang sekali jatuh gitu ya. Nah saya percaya Tuhan menolong kita untuk kita bisa berdiri teguh ya. Jadi di dalam kembali ke Filipi tadi dikatakan bahwa berdiri teguh dalam apa saudara? Dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, saudara tahu Injil itu apa? Kita buka dalam Roma 1 ayat 16. Kita baca lagi ya sama-sama karena ayat firman ini luar biasa. Roma 1 ayat 16, 3, 2, 1. Ya, jadi kita melihat di sini, Injil itu apa saudara? Coba sama-sama katakan, Injil adalah kekuatan Allah. Sadar nggak saudara, hari-hari ini siapa yang menjadi kekuatan saudara? Uangkah? Pangkat saudara? Atau saudara punya backingan yang kuat? Enggak saudara, tapi kita bisa kuat karena Injil. Injil itulah yang membuat kita bisa kuat menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap tekanan. Amin, saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Luar biasa, saudara. Injil itu kekuatan Allah. Saya merenungkan, ya Tuhan ya, Injil itu kekuatan. Saya bisa sampai hari ini, bisa melayani, bisa hidup, bisa berdiri. Itu semua karena Injil. Bukan karena saya bisa, bukan karena saya pintar, bukan. Tapi karena Injil. Firman Tuhan katakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadikan Injil itu menjadi kekuatan saudara. Sudah ada dalam kehidupan saudara, tinggal kita pakai enggak? Sekali lagi kita berdiri teguh dalam satu roh, sehati, sejiwa saudara. Ini tugas dan tanggung jawab yang harus ada dalam setiap anak-anak Tuhan. Tanggung jawab dan tugas ini saudara, memberitakan Injil. Injil itu adalah kabar baik saudara. Kabar baik apa saudara? Dosa saya dan saudara sudah diampuni oleh anugerah Tuhan. Itu kabar baik saudara. Berita Injil adalah berita Kristus. Kristus mati, dia bangkit dan hidup, dan Kristus nanti yang akan menjemput saya dan saudara, amin. Itu kabar baik. Beritakan itu bagi saudara-saudara, bagikan itu, beritakan itu buat orang lain. Jangan bagikan kabar jelek, ya. Jangan bagikan kabar yang menjatuhkan. Jangan bagikan kabar-kabar yang melemahkan saudara. Nah hari-hari ini kalau kita lihat berapa banyak kabar-kabar yang melemahkan. Membuat iman kita turun. Kita harusnya menceritakan kabar baik. Saya kadang-kala saudara doain orang, atau saya layani orang, saya hanya ngomong sederhana saudara. Saya hanya bilang, Yesus mengasihi kamu. Itu kata itu saudara, itu biasa loh saudara. Tapi buat orang itu, dia bisa nangis. Dia bisa merasa, iya ya, dia ingat lagi Tuhan itu mengasihi dia. Sederhana kan saudara? Saya bukan berarti saya hebat, enggak. Saya enggak ada apa-apanya. Saya enggak punya mantra-mantra ini, sehingga membuat orang bisa nangis, bisa sampai dilawat, enggak. Tapi saya tahu, itulah kekuatan Injil saudara. Ngomong dengan orang, Yesus mengasihi kamu. Yesus menerima kamu. Yesus peduli sama kamu. Yesus tidak menolak engkau. Itu luar biasa saudara. Orang bisa langsung dilawat Tuhan. Orang bisa langsung bertobat saudara. Daripada saudara hakimi, itu kan gara-gara kamu gak ke gereja. Itu kan gara-gara kamu gak kasih perpuluhan. Itu kan
Gara-gara kamu ninggalin Tuhan, Tuhan hukum kamu. Itu berita baik atau berita jahat, saudara? Coba tanya kanan kiri, berita baik atau berita jahat? Tanya lagi, selama ini kita beritakan apa ya? Latih diri kita, saudara. Latih diri kita untuk beritakan kabar baik. Nah, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi untuk mereka menjaga kesatuan itu, saudara. Karena jemaat di Filipi itu, saudara, kalau kita baca, mereka juga mengalami hal-hal yang luar biasa. Mereka dianiaya, mereka ada pengajaran-pengajaran yang ini gitu ya. Jadi kondisinya seperti itu. Tapi Paulus katakan, kalau aku tidak bisa datang, aku mendengar. Kalau aku bisa datang, aku melihat bahwa kamu tetap berdiri teguh. Berdiri teguh berdiri gitu ya. Dalam satu roh, sejiwa, sehati. Nah ini yang Paulus mau. Paulus mau jemaat di Filipi itu mengalami kesatuan, saudara. Membangun kesatuan. Ini yang kadangkala anak-anak Tuhan, gereja Tuhan hari-hari ini lupa bahwa itu yang harusnya menjadi prioritas. Kita itu membangun kesatuan. Kita tidak membangun agamawi, saudara. Aksesoris-aksesoris yang dari luar gitu ya. Tapi kita membangun sesuatu esensi, yaitu kesatuan roh. Makanya tema gereja kita adalah rumah pemuritan. Artinya dimulai dari keluarga, dimulai dari rumah. Bangun kesatuan roh. Suami istri berdoa, sepakat, sharing firman Tuhan. Itu hal yang sepele, saudara. Tapi tahu nggak, itu akan menjadi kekuatan. Makanya orang-orang yang terbiasa membangun roh ini, dia akan kuat. Dimulai dari keluarga, saudara. Saudara bisa praktek. Tidak ada hal yang bisa kita lakukan selain kita membangun ini, saudara, kesatuan. Nanti pasti kesatuannya bukan hanya bukan di gereja gini ya. Oh satu, ini lagi ibadah, oh jadi satu, bukan. Tetapi dalam persekutuan. Nah, berapa banyak hari-hari ini persekutuan itu hilang? Ya, coba kita lihat. Persekutuan itu semakin lama semakin hilang. Orang lebih mementingkan kepada diri sendiri, nggak mau bersekutu. Padahal kalau kita tahu dalam persekutuan itu ada kekuatan yang luar biasa. Apalagi berapa waktu terakhir, zamannya masih online gitu ya. Kalau kita nggak sadar, kadang-kala kita makin lama makin terbiasa, sendiri-sendiri gitu. Tidak ada persekutuan dengan teknologi yang semakin canggih hari-hari ini. Apalagi sekarang apa yang namanya? Ya, metaverse ya. Ya, mungkin kita belum seperti itu, tapi kan sepertinya akan menuju ke situ. Artinya itu teknologi itu, jadi saudara nggak perlu kemana-mana, ada semua di situ. Saudara mau ke gereja nggak perlu datang ke gereja, ada di situ. Jadi benar-benar seperti nyata. Nah, itu sangat bahaya sekali, saudara. Kalau kita nggak sadar, bahaya sekali. Tidak ada persekutuan. Kita bersyukur, kita yang ada tempat ini, kita tetap mengambil komitmen untuk kita menjaga kesatuan dalam roh. Roh kita semakin kuat, otomatis kita akan menyatu. Karena kadangkala kebersamaan itu juga belum tentu ada kesatuan. Orang kelihatan sama-sama ya, misalnya komsel ataupun gereja, sepertinya sudah menjadi hal yang biasa. Dengan semakin banyaknya orang tuh masalah semakin banyak. Gereja kecil dengan gereja besar tentunya beda. Gereja besar tentu banyak masalah. Betul? Padahal harusnya tidak demikian. Kalau dari awal dilandasi atau dibangun yang namanya kesatuan itu. Berapa banyak kan kita kadang-kala pusing ngurusin orang, misalnya di komsel, ngurusin orang semakin bertambah, pusing, beda pendapat, pusing, yang satu maunya ini, yang satu maunya itu kan terjadi kan kadang-kala. Nah kita lupa, padahal yang harus dibangun tuh bukan hanya kebersamaan. Kebersamaan itu yaitu fellowship. Ya nggak salah sih saudara, fellowship, memang perlu. Tapi jangan selalu fellowship terus saudara ya. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita menyatukan roh kita.
dengan berbagai sifat, berbagai karakter, berbagai budaya, bagaimana kita sama, saudara. Kenapa, saudara? Kita mempunyai satu kesamaan, yaitu apa? Satu roh. Kita punya dasar yang sama, yaitu Kristus. Nah, kenapa itu nggak kita lakukan? Ya. Jadi, saudara, dimulai dari komsel-komsel. Bangun kesatuan itu. Bangun kesatuan itu. Jangan bangun sesuatu yang nggak esensi, saudara. Saudara boleh banyak kegiatan, boleh. Tapi kalau nggak dibangun yang esensi, pasti bubar. Pasti kacau. Pasti saling menghakimi. Pasti saling menyalahkan. Sama gereja juga seperti itu. Bikin banyak kegiatan, tapi kalau esensinya nggak dibangun, pasti kacau. Dan ujung-ujungnya apa? Ya saling menyalahkan. Ujung-ujungnya ya mungkin bisa keluar, mundur. Nah, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi untuk fokus kepada Kristus. Betul? Makanya dia katakan, kalau aku datang, aku bisa melihat. Kalaupun aku nggak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri. Artinya, hidup saya dan saudara fokusnya kepada Kristus. Amin. Coba katakan fokus Kristus. Yang nggak fokus kepada Kristus, balik. Harus fokus kepada Kristus. Karena kalau kita fokusnya kepada manusia, kita kecewa, saudara. Betul? Berapa banyak kejadian itu lagu lama, saudara. Orang hanya fokusnya kepada orang, fokusnya nggak Kristus. Akhirnya ketika pemimpinnya salah, ketika pemimpinnya gagal, cabut dia, menghakimi dia, kecewa dia, terluka dia. Itu berarti fokusnya kepada manusia. Kita kadang-kala seperti itu. Dan pemimpin kan juga manusia, saudara. Dia bisa salah, dia bisa gagal. Ya kita yang di ICM kita sudah belajar bagaimana ketika kita layani orang, bawa orang itu kepada Kristus. Jangan bawa kepada kita. Jangan bawa kepada kita. Jangan kontrol dia. Kita kadang-kala gitu kan. Kita bawa supaya kita supaya kita kelihatan hebat, supaya kita kelihatan wow gitu ya. Padahal kalau kita tahu harusnya bawa ke Kristus. Bukan ke kita. Karena kita harus melihat supaya dia benar-benar mengalami Kristus. Kristuslah jawaban bagi orang itu. Kristuslah jawaban bagi dia, bukan kita. Kita ini hanya menyalurkan saja. Kita ini hanya menyalurkan kasih Tuhan, ya. Jadi sekali lagi berdiri teguh dalam satu roh, satu jiwa, ya. Bersama-sama kita membangun sesuatu yang esensi. Jemaat ICM hari-hari ini, mari kita bangun yang esensi. Gak usah bangun yang tidak esensi. Mari kita bangun kesatuan roh. Dimulai dari keluarga, dimulai dari pribadi-pribadi, akan muncul kesatuan yang luar biasa. Dan kesatuan itu untuk apa, saudara? Untuk memuliakan Tuhan, untuk mengabarkan Injil. Masih banyak orang-orang yang belum terima Injil. Masih banyak orang-orang yang perlu dilayani, saudara. Masih banyak sekali. Itu sebabnya mari kita berdiri teguh, memberikan hidup kita, hati kita, untuk Tuhan pakai untuk apa? Memberitakan Injil. Kita nggak perlu mikir jauh-jauh, saudara, nggak. Tapi di tempat saudara di mana Tuhan taruh, di pekerjaan, di keluarga, di gereja, dimanapun saudara Tuhan tempatkan, mari beritakan kabar baik bersama-sama dengan teman-teman, rekan-rekan saudara. Amin. Saudara mau jemaat ICM? Luar biasa. Mau saudara? Tuhan pakai hidup saudara. Tuhan dengar hari ini. Tuhan pakai hidup saudara untuk memberitakan Injil. Dengan apa? Sehati. Suami istri nyatu. Ya. Kalau suaminya ataupun istrinya masih belum mau, gak apa-apa. Gak apa-apa, jangan menyerah. Jangan menyerah, saudara. Tetap hormati pasanganmu, tetap hargai dia, tetap kasih dia. Tapi kita fokusnya ke Kristus. Dan kita percaya Tuhan akan melawat dia. Yang penting hidup kita ini jadi Injil, saudara. Hidup kita itu jadi Injil yang terbuka gitu ya. Orang bisa melihat. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hidup berpadankan Injil, yaitu tidak gentar terhadap lawan. Filipi 1 ayat 28, sekali lagi kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Ya. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu,
Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan dan itu datangnya dari Allah. Jadi Paulus menasihatkan jemaat di Filipi untuk mereka tidak gentar terhadap lawan. Karena kondisinya memang jemaat di Filipi mengalami kondisi yang seperti itu, saudara, mengalami kondisi yang sulit. Saudara, kalau zaman dulu itu ya, kita lihat orang-orang Kristen itu mereka kondisinya memang sangat sulit. Mereka ada pengajaran-pengajaran sesat, mereka dianiaya, mereka dikejar-kejar. Jadi kondisinya seperti itu, saudara. Makanya Paulus menasihatkan, nggak usah takut gitu ya. Jadi kata tiada digentarkan sedikit pun itu artinya nggak usah takut, jangan gentar, jangan kaget ya dengan serangan-serangan itu. Kalau saudara baca di dalam kisah para Rasul 16, nah disitulah pelayanan pertama Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus menceritakan bagaimana hidup dia itu juga waktu itu jemaat Filipi juga ini Paulus gitu ya, menganiaya Paulus gitu. Dan akhirnya mereka terima Yesus. Sampai pada saat surat ini ditulis, Paulus mengulang lagi apa yang terjadi dalam hidup Paulus. Dan Paulus mau bahwa jemaat Filipi itu tidak takut, tidak gentar. Nah, bagaimana hari-hari ini dalam kehidupan saya dan saudara? Kita harus melihat bahwa sesuatu ketika kita mengikut Tuhan pasti ada tantangan, pasti ada tekanan. Coba kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Di dalam Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ini kan ada firman-Nya Tuhan, ada firman-Nya ya saudara ya. Jadi kalau kita dibenci karena kita mengikut Tuhan, gak usah takut saudara. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu sudah mengalami duluan, betul? Tuhan Yesus itu mengalami penderitaan, dia dibenci, dia dianiaya, dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Itu yang Tuhan alami. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu. Ya, makanya dunia itu sedang menyeret kita untuk kita masuk dalam kehidupan dunia ini. Hidup sebagai dunia ini. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi gak heran saudara, jangan kaget. Kalau kekristenan hari-hari ini dianiaya, kalau kekristenan hari-hari ini dipojokkan, seperti itu. Jangan kaget saudara, karena dari zaman dulu juga mengalami hal yang sama. Nah, tentunya beda case gitu ya. Tapi substansinya ataupun intinya sebenarnya sama. Kalau zaman dulu kan zamannya di Filipi ini mungkin orang mengalami penganiayaan fisik, betul? Orang kalau zaman dulu itu manusia diadu dengan binatang, saudara. Itu kan ngeri, saudara, ngeri. Nah, kalau sekarang mungkin tidak sampai seperti itu, tapi memang masih ada mungkin berapa banyak kadang gereja-gereja dibakar, ya. Anak-anak Tuhan gak bisa beribadah. Nah, itu juga salah satu penganiayaan mungkin. Tapi di luar itu juga ada saudara. Saudara sadar gak berapa waktu terakhir ini serangan-serangan terhadap anak Tuhan lewat kondisi yang terjadi hari-hari ini, 2 tahun terakhir ini, apa yang terjadi saudara? Itu serangan saudara. Banyak anak-anak Tuhan kadang-kala gak sadar. Itu adalah serangan-serangan yang iblis taruh untuk menyebarkan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran, betul? Saudara bisa melihat dengan mata saudara sendiri, berapa banyak orang ketakutan, orang begitu khawatir, orang mau bersembunyi di mana gitu ya, lewat wabah yang terjadi, betul? Itu terjadi saudara. Dan kalau kita tahu bahwa sebenarnya
pandemi ini bukan hanya sekedar virus, bukan hanya penyakit, tapi iblis menebarkan kekhawatiran, ketakutan itu sangat-sangat menjadi ketakutan itu adalah roh yang menguasai setiap anak-anak Tuhan. Makanya berapa banyak anak-anak Tuhan jatuh, lemah imannya, gak bisa melihat bahwa harusnya kita melihat anak-anak Tuhan yang kuat, dia akan melihat bahwa wabah ataupun pandemi ataupun setiap hal yang terjadi itu adalah ada rencana Tuhan. Tuhan bekerja. Nah itu kalau yang kita bisa melihat, tapi berapa banyak kadang-kala kita nggak bisa lihat. Kita berkata, aduh habis sudah, mati sudah, cilaka sudah. Ya, kadang-kala kita berpikir seperti itu, habis semua apa yang saya bangun hari-hari ini. Kita kadang seperti itu. Itu kita nggak menyadari bahwa itu adalah serangan, aniaya dari hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Hati-hati saudara, kita anak Tuhan, kita mengalami kelimpahan, kita mengalami berkat-berkat Tuhan, bukan untuk santai-santai, bukan untuk berleha-leha, bukan untuk wah aku udah ada nyaman. Enggak saudara, tapi kita harus melihat bahwa hal-hal itu memang harus terjadi untuk harusnya menyatakan Kristus ada dalam diri kita. Saya pernah bagikan bahwa masalah penderitaan itu adalah untuk memunculkan, untuk menyatakan siapa yang ada dalam diri saya dan saudara, betul? Ketika ada penderitaan, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, kalau kita kuat, teguh, berdiri dalam iman kepada Kristus, yang muncul siapa saudara? Kristus. Yang muncul adalah Kristus. Firman Tuhan yang muncul. Saudara udah tahu lah ilustrasi gelas itu kita isi air. Air warna apa? Kalau kita isi air warna kuning, yang tumpah keluar ketika digoncang, ya air warna kuning. Sepertilah hidup kita. Seperti itu hidup kita. Ketika goncangan terjadi, kalau kita anak Tuhan, kita tetap teguh berdiri dalam iman, percaya kepada Kristus, yang muncul itu firman Tuhan. Yang muncul itu Kristus. Tapi kalau enggak, yang muncul apa? Ketakutan, kekecewaan, ya, merasa Tuhan itu enggak ada, merasa Tuhan itu enggak adil, merasa Tuhan itu enggak ada. Itu yang terjadi saudara. Jadi sekali lagi, yang kedua adalah tidak gentar terhadap lawan. Itu hal biasa, ya. Hal-hal yang terjadi untuk menyerang iman Kristen itu memang harus terjadi. Itu adalah hal yang biasa. Coba katakan biasa. Biasa itu saudara. Nah pertanyaannya, mari bagaimana kita menjaga hidup kita? Itu yang harus kita perhatikan. Bukan masalahnya, bukan serangannya, tapi bagaimana kita meresponi itu dengan firman Tuhan. Amin. Kemudian yang ketiga saudara, bagaimana hidup kita berpadanan dengan Injil. Yang ketiga adalah menderita dalam Injil. Coba sama-sama katakan menderita dalam Injil. Kata menderita kayaknya nggak enak gitu ya, nggak enak ya. Coba kita baca dalam Filipi 1 ayat 29, 321. Nah, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita, betul? Kalau saya tanya, Tuhan mengaruniakan kepada saudara iman percaya, saudara katakan amin gitu ya. Tapi kalau saya katakan dan menderita, gak ada yang amin gitu ya. Kadang-kala orang seperti itu, gak mau menderita, betul? Ya, menderita tuh gak enak saudara, gak enak. Di sini mengalami penderitaan saudara? Atau gak mengalami penderitaan? Menderita tuh gak enak. Tapi kita melihat firman Tuhan ini, mau gak mau, suka atau gak suka, siap atau gak siap saudara. Firman Tuhan ini katakan, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi untuk apa saudara? Menderita. Nggak ada suara. Coba katakan menderita.
Saudara, saya nggak menyuruh penderitaan datang ke saudara, enggak. Tapi saudara, ya ini terjadi saudara, mau nggak mau, siap nggak siap, suka nggak suka, ini harus terjadi. Kalau boleh saya katakan ini paket lengkap, betul? Paket lengkap itu ya iman percaya, satunya lagi penderitaan. Kalau saudara cuma mau satu nggak bisa saudara, namanya paket lengkap. Ya kalau nggak mau ya nggak usah ikut Tuhan, nggak usah percaya Tuhan, gitu aja gitu ya. Jadi ini paket lengkap saudara. Kepada kita dikaruniakan untuk percaya dan juga menderita saudara. Tapi ini menderitanya yang gimana? Menderita karena Kristus. Jadi bukan penderitaan yang kita buat-buat saudara. Ya kalau penderitaan yang kita buat-buat kan lain gitu ya. Itu salah kita sendiri. Ya, jadi penderitaan karena Kristus. Jemaat di Filipi mengalami seperti itu. Makanya Paulus menasihati bahwa mereka itu dikaruniakan percaya dan juga dikaruniakan untuk menderita. Coba kita baca di dalam Filipi 3. Ini ayat yang luar biasa loh saudara. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Ya. Paulus katakan di Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ada kata penderitaan saudara, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, kalau baca ayat ini bingung gak saudara? Paulus itu orang yang hebat loh saudara. Dia orang yang sebelum kenal Tuhan orang yang hebat ya. Tetapi ketika dia percaya Yesus, dia katakan segala sesuatu dia anggap sampah. Dan dia menghendaki adalah pengenalan akan Tuhan. Bagaimana dia bisa bersekutu dalam persekutuan dalam penderitaannya juga gitu ya. Ini luar biasa. Kok bisa seneng dalam penderitaan gitu ya. Paulus itu tahu rahasianya saudara. Dan saya percaya setiap saya dan saudara kalau tahu kuncinya ini, saudara akan juga mau. Ya, Paulus itu dia mau dalam persekutuan dalam penderitaan Kristus. Karena ketika dalam penderitaan itu saudara, dia mengalami kuasa Kristus saudara. Dia mengalami kekuatan yang tidak ada di tempat lain. Itu kuncinya saudara. Jadi kalau kita menderita karena Kristus, kita layani orang, ditolak, gak apa-apa saudara. Anggap aja itu sebagai suatu kebahagiaan saudara. Jadi sekali lagi kebahagiaan itu adalah bukan karena kita uang banyak, karena kita sukses dan sebagainya, itu bahagia. Tapi kebahagiaan adalah kalau kita bisa ada dalam penderitaan bersama dengan Kristus gitu ya. Kita ngalami kuasa Kristus itu luar biasa saudara. Saya diberkati sharing Pak Stefanus ya, bahwa akibat penderitaan itu adalah akibat kemanunggalan kita dengan Kristus. Saudara ngerti ya? Akibat kemanunggalan, akibat kita nyatu dengan Kristus, kita akan mengalami penderitaan itu. Tetapi kalau kita baca di dalam Filipi tadi, itu anugerah saudara ya, karunia. Karunia itu artinya apa saudara? Berarti Tuhan memampukan kita. Tuhan menyiapkan iman itu kepada kita dan juga Tuhan menyiapkan untuk kita mampu menghadapi segala sesuatu, mampu menghadapi tantangan yang terjadi, mampu menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Ada satu kali seorang ibu WA saya, ketika dia mau layani orang, dia rasa lemes gitu ya. Karena memang jujur kalau saya lihat orang yang dilayani ini orang yang luar biasa saudara. Luar biasanya maksudnya bagaimana mereka melayani jiwa ini luar biasa gitu ya. Kalau ngamuk itu bisa barang-barang yang ada di sekitarnya bisa terbang gitu tanpa peduli mau di tempat umum mau di ini. Wah benar-benar gitu. Dan kalau kita melihat hanya dengan ini, ya ngapain layani orang seperti itu, ngapain kita capek-capek, ngapain kita susah-susah, kadang-kala kita diremehkan, kita di ini. Tapi saya bilang sama ibu ini, teguh berdiri. Ini adalah penderitaan yang Tuhan izinkan, ini adalah karunia.
Ayo semangat. Dan puji Tuhan ibu ini semangat saudara. Saya bersyukur kalau setiap kita bisa melihat dari sisi pandang yang berbeda. Jangan lihat penderitaan, jangan lihat kalau orang nggak mau kita layani, kita langsung nyerah, kita lihat susah. Ya susah saudara, padahal kalau kita tahu hidup kita bukan susah saudara. Ya, beda orang susah sama orang ini ya. Kita melihat hidup kita itu berharga. Makanya pikiran kita tuh jangan susah gitu ya. Selama kita mikir yang susah-susah ya susah lah. Kita harus mikir bahwa kita ini warga kerajaan surga saudara. Kita ini orang hebat, kita ini orang kaya. Jangan selalu berpikir susah ya. Stop berpikir untuk susah. Nggak ada yang susah. Semua kita bisa lalui, semua kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, mari setiap kita belajar bersyukur. Belajar bersyukur untuk setiap hal yang terjadi. Saudara masih menderita, saudara masih ini dalam arti mengiring Tuhan, enggak apa-apa saudara, enggak apa-apa. Jangan menyerah, nikmati saja, ya, nikmati saja. Saya mungkin bisa bersaksi bagaimana Tuhan membawa kami suami istri ketika merintis pelayanan. Ya memang susah saudara, susah gitu ya. Tapi kalau saya bandingkan itu tidak seberapa dengan yang Paulus alami. Itu enggak seberapa saudara. Saudara, kami mengalami kondisi yang harus ke rumah-rumah, ditolak orang. Saya harus bawa anak saya masih kecil, itu anak pertama. Harus gendong-gendong, kami harus jalan kaki di Tanjung Pinang. Kadang orang tolak kami, kadang orang marah-marah kepada kami. Ya memang menderita, tapi saya bersyukur lewat penderitaan itu saya mengalami Tuhan. Lewat penderitaan itu saya semakin bertumbuh dalam Tuhan. Enggak ada kata nyerah buat saya, karena saya tahu bahwa Tuhan ada bersama hidup saya. Kalau mungkin pilihan buat saya menikah dengan Pak Roy kan, Pak Roy waktu itu masih kerja di perusahaan. Dan saya berpikir, ya ketika menikah, Pak Roy tetap kerja. Tapi akhirnya ketika menikah, Pak Roy memutuskan untuk resign dan melayani Tuhan sepenuh waktu. Oke, dan saya dukung gitu ya. Tapi pada prosesnya kan kami mengalami kondisi yang cukup sulit juga dalam hal keuangan, dalam hal sebagainya. Tapi saya bersyukur saudara, saya renungkan firman ini nggak seberapa. Ya mungkin paling parah-parahnya seperti itu. Kalau saudara pernah dengar kesaksian Pak Roy diludahi orang, ditolak orang. Ya mungkin susah, siapa sih yang mau diperlakukan seperti itu, nggak dihargai, seperti itu pasti nggak mau kan? Tapi saya melihat itu jauh dengan apa yang Paulus alami saudara. Dan itu justru membuat terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa ada dalam penderitaan itu. Terima kasih kalau kami bisa melewati semuanya itu. Saya nggak menolak, saya nggak bersungut-sungut. Saya tahu rencana Tuhan itu yang terbaik. Tapi saya harus siap menerima dengan segala sesuatu yang terjadi dengan mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara, hari-hari ini berapa banyak orang berpusat pada diri sendiri. Orang lebih pilih kenyamanan. Ada banyak orang salah berpikir. Ikut Tuhan itu pasti nggak ada masalah. Ikut Tuhan itu pasti enak. Ikut Tuhan itu pasti kita selalu senang. Ya memang senang. Tetapi kalau kesenangan, kebahagiaan itu hanya diukur dari materi, dari jasmania yang kelihatan. Berapa banyak orang hari-hari ini hanya membangun, yang dibangun apa? Bisnis. Ya memang tidak salah saudara. Tapi kalau kita tidak pernah belajar untuk mengandalkan Tuhan saudara. Nggak mau sesuatu yang menderita tuh nggak mau. Melayani orang nggak mau karena susah. Ya, layani orang nggak mau, berbagi Injil nggak mau. Saudara, hidup kita menjadi egosentris. Nah hari ini terjadi saudara. Yang namanya penderitaan itu selalu dihindari. Saya berdoa setiap kita tempat ini, kita siap dengan penderitaan dalam arti, izinkan Tuhan yang berdoa dalam hidup saudara. Izinkan ketika penderitaan terjadi, ketika saudara layani orang, saudara habis-habisan. Ya, karena Paulus mau menasehatkan kepada jemaat di Filipi itu untuk habis-habisan gitu. Dengan segala daya upaya. Karena Injil itu sudah ada dalam hidup mereka. Makanya mereka juga, bagian mereka adalah habis-habisan. Beritakan Injil dengan kekuatan saudara. Saudara kalau untuk fokus cari uang, cari cuan,
Semangat kan saudara? Semangat. Tanpa disuruh-suruh pun semangat. Tapi bagaimana dengan kerohanian saudara? Untuk sesuatu yang sangat penting. Semangat nggak? Harus semangat saudara. Saya bersyukur jemaat kita lewat rumah pemuritan, lewat kompak-kompak, lewat komsel, kita bangun sesuatu yang esensi. Dalam persekutuan mungkin ada penderitaan, kita akan digoncangkan, tapi jangan fokus kepada itu. Fokus kepada sesuatu yang besar, yaitu Kristus ada dalam setiap saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Jadi 3 hal itu bagaimana hidup kita berpadankan dengan Kristus. Amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Ada 3 hal yang menjadi prinsip bagaimana hidup kita berpadanan dengan Injil. Yang pertama apa saudara? Berdiri teguh dalam satu roh, yaitu roh kebenaran. Tidak gentar terhadap lawan, menderita dalam Injil. Amin saudara. Saya berdoa pagi hari ini, siang hari ini, agar setiap kita masing-masing memiliki iman sejati. Kita hidup karena kita percaya kepada Kristus, amin. Kita hidup bukan hanya kita melihat, tapi kita percaya kepada Kristus. Amin, terima kasih Tuhan.